Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari grup 3 yang beranggotakan Retno Widianingrum, Nida Aurahmah, dan Titut Kristiadi yang akan memaparkan mengenai materi analisis CVP atau Cost Volume Profit. Cost volume profit atau biaya, volume, dan laba. Biaya, volume, dan laba adalah analisis yang digunakan untuk menentukan bagaimana perubahan dalam biaya dan volume dapat mempengaruhi pendapatan operasional atau operating income perusahaan dan pendapatan bersih atau net income. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah produk yang dihasilkan perusahaan di dalam suatu periode tertentu akan memiliki hubungan langsung dan besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan. Ketika biaya itu dipertemukan dengan nilai penjualan produk yang dihasilkan oleh perusahaan, maka laba yang diperoleh pada suatu periode akan berpengaruh menjadi lebih besar atau lebih kecil. Suatu analisa yang menggambarkan perubahan biaya variabel, biaya tetap, harga jual, volume penjualan, dan bauran penjualan akan mempengaruhi laba perusahaan. Inilah yang disebut dengan analisis cost, volume, dan profit. Analisis biaya, volume, laba adalah suatu metode analisis untuk melihat hubungan antar besarnya biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dan besarnya volume penjualan serta laba yang diperoleh pada suatu periode tertentu. Analisis biaya, volume, laba sangat membantu manajer suatu perusahaan untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan fungsinya. Analisis ini membantu manajer untuk melihat hubungan di antara 5 elemen. Yang pertama, harga produk, yaitu harga yang ditetapkan di dalam suatu periode tertentu secara konstan. Yang kedua, volume atau tingkat aktivitas, yaitu besarnya produk yang dihasilkan dan direncanakan akan dijual di dalam suatu periode tertentu. Yang ketiga, biaya variabel per unit, yaitu besarnya biaya produk yang dibebankan secara langsung pada setiap unit barang yang diproduksi. Yang keempat, total biaya tetap, yakni keseluruhan biaya periodik di dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir, bauran volume, yakni yang akan dijual dan proporsi volume relatif produk perusahaan yang akan dijual. Dalam analisis CVP, ada yang namanya titik impas atau break-even point, yaitu titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menentukan titik impas dalam unit, maka perlu memfokuskan pada laba operasi. Pertama, menentukan titik impas dan kemudian melihat bagaimana pendekatan yang telah digunakan itu bisa berkembang untuk menentukan jumlah unit yang harus dijual guna menghasilkan laba yang ditargetkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan BEP dalam satuan unit. Jadi, laporan laba rugi merupakan suatu alat yang berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan ke dalam kategori tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dapat dinyatakan sebagai berikut, yakni operating profit atau laba operasi sama dengan sales revenue atau pendapatan penjualan dikurangi variable expense atau beban variabel dikurangi fixed expense atau beban tetap. Laba operasi atau operating income hanya mencakup pendapatan dan beban dari operasional normal perusahaan. Sedangkan istilah laba bersih atau net income dinyatakan hasil dari laba operasi dikurangi pajak penghasilan. Setelah memiliki ukuran unit yang terjual, maka dapat dikembangkanlah persamaan laba operasi dengan menyatakan pendapatan penjualan dan beban variabel dalam jumlah unit dolar dan jumlah unit. Secara lebih spesifik, pendapatan penjualan dapat dinyatakan sebagai harga jual per unit dikali jumlah unit yang terjual, dan total biaya variabel adalah
variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual. Dengan demikian, persamaan laba operasi akan menjadi seperti di bawah ini. Operating profit atau laba operasi sama dengan harga atau price dikali number of units sold atau jumlah unit yang terjual dikurangi variable cost per unit atau biaya variabel per unit dikali jumlah unit yang terjual, lalu dikurangi total fixed cost atau total biaya tetap. Nah, untuk lebih memahaminya, di sebelah kiri kita sudah terdapat soal dari Andara Company. Nah, di sebelah kiri kita adalah proyeksi laporan laba rugi perusahaan Andara Company. Penjualannya sebanyak 1000 unit dikali $400 per unitnya, maka akan menghasilkan $400.000. Lalu bagaimana cara mencari tahu biaya variabelnya? Caranya adalah 325.000 dibagi 1000 unit, maka akan menghasilkan 325 untuk biaya variabelnya. Lalu margin kontribusinya diketahui sebanyak $75 dan biaya tetapnya $45.000. Lalu dikurangi dan menghasilkan laba operasional $30.000. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah unit yang harus dijual agar mencapai break-even point? Untuk perhitungannya, maka kita tinggal masukkan saja keterangan soal ke dalam rumus. Karena break-even point menyatakan bahwa laba sama dengan 0, maka di sini laba operasionalnya adalah 0. Dan harganya 400 dikali unit, kemudian dikurangi biaya variabelnya sebanyak 325 dikali unit, dikurangi biaya tetapnya sebanyak $45.000. Lalu kita kurangkan 400 dikurangi 325 akan menghasilkan 75 unit. Lalu karena ini persamaan, maka $45.000-nya kita pindahkan ke sebelah kiri, lalu kita bagi, yakni menghasilkan 600 unit. Dan 600 unit itu adalah jumlah unit yang harus dijual untuk meraih break-even point. Dan untuk membuktikan apakah itu break-even point-nya, maka kita lihat pada proyeksi laba operasionalnya. Di mana jika menjual 600 unit dengan harga $400 per unitnya, akan menghasilkan $240.000. Lalu biaya variabelnya diketahui $195.000 dan dikurangi menghasilkan $45.000 sebagai margin kontribusi. Dan kemudian dikurangi biaya tetapnya sebanyak $45.000. Karena margin kontribusinya dan biaya tetapnya sama, maka menghasilkan laba operasi 0. Dan itulah break even point. Nah, kami di sini juga menyajikan rumus yang kedua, di mana rumus ini lebih mudah dibandingkan dengan rumus yang pertama. Rumusnya adalah jumlah unit sama dengan biaya tetap dikurangi unit margin kontribusinya. Biaya tetapnya diketahui $45.000, lalu unit margin kontribusinya adalah 400 dikurangi 325 dan menghasilkan 600 unit. Jadi sama saja ya teman-teman, dan silakan teman-teman pilih rumus mana yang menurut teman-teman mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah penjualan dalam unit yang diperlukan untuk mencapai target laba. Meskipun titik impas merupakan informasi yang berguna, namun kebanyakan perusahaan ingin memperoleh laba operasi yang lebih besar daripada 0. Oleh karena itu, analisis GVP menyediakan cara untuk menentukan berapa unit yang harus dijual untuk menghasilkan target laba tertentu. Jadi, untuk mengetahui bagaimana caranya, di sebelah kanan sudah terdapat soal di mana Andara Company ingin memperoleh laba operasi sebesar $60.000. Pertanyaannya, berapakah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk mencapai hasil target laba ini?
Nah, perhitungannya masih dengan rumus yang sama dan soal yang sama, tapi bedanya laba operasionalnya sudah diketahui. Sini laba operasionalnya $60.000 sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi 45.000. Karena ini persamaan, maka 60.000 ditambah $45.000 menghasilkan $105. Kemudian $105 akan dibagi 75 unit, maka menghasilkan 1.400. Dan 1.400 inilah yang harus dijual oleh perusahaan jika ingin mendapatkan laba operasional sebanyak 60.000. Kemudian rumus yang kedua, yakni jumlah unit sama dengan biaya tetap ditambah laba operasional dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Dan di sini $45.000 ditambah $60.000 dibagi 400 dikurangi 325, lalu menghasilkan 105.000 dibagi 75, maka akan menghasilkan 1.400 unit. Hasilnya sama saja ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah bagaimana jika diketahui persentase penjualan untuk laba yang ditargetkan. Di sebelah kiri sudah ada soal di mana anggaplah bahwa Andara Company ingin mengetahui jumlah mesin pemotong rumput yang harus dijual untuk menghasilkan laba yang sama dengan 15% dari pendapatan penjualan. Pendapatan penjualan adalah harga dikalikan dengan kuantitas. Jadi perhitungannya masih dengan rumus yang sama, kan tetapi presentasinya diketahui 15%, kemudian akan dikalikan 400, kemudian dikali unit sama dengan 400 dikali unit dikurangi 325 dikali unit dikurangi $45.000. Dan hasil perhitungan di sebelah kiri maka akan menghasilkan 60 unit dan di sebelah kanan menghasilkan 75 unit dikurangi 45.000. Lalu 60 unit akan dikurangi 75 unit menghasilkan 15 unit sama dengan 45.000. Lalu kita bagi dan menghasilkan 3.000. 3.000 adalah jumlah unit yang harus dijual jika perusahaan menginginkan target laba atau persentase 15%. Demikian penjelasannya dan akan dilanjutkan oleh Retno Widyaningrum. Baik, selanjutnya adalah perhitungan laba sebelum pajak. Umumnya pajak dihitung sebagai persentase dari laba. Laba setelah pajak dihitung dengan mengurangkan pajak dari laba operasi atau laba sebelum pajak. Nah, untuk rumusnya adalah laba bersih sama dengan laba operasi dikurangi pajak penghasilan sama dengan laba operasi dikurangi tarif pajak kali laba operasi sama dengan laba operasi dikali 1 min tarif pajak. Jadi, untuk mengkonversi laba setelah pajak menjadi laba sebelum pajak, cukup membagi laba setelah pajak dengan 1 min tarif pajak. Kemudian selanjutnya berikut adalah contohnya Andara Company ingin memperoleh laba bersih sebesar $48.740 dan tarif pajaknya adalah 35%. Untuk mengkonversi target laba setelah pajak menjadi target laba sebelum pajak, langkah-langkahnya adalah 48.750 sama dengan laba operasi dikurangi 0,35 kali laba operasi sama dengan 48.750 sama dengan 0,5 dikali laba operasi. Jadi hasilnya adalah $75.000. Dengan kata lain, jika tarif pajak adalah 35%, maka Andara Company harus menghasilkan $75.000 sebelum pajak penghasilan untuk memperoleh $48.750 setelah pajak penghasilan. Dengan pengkonversian ini, maka dapat dihitung jumlah unit yang harus dijual adalah sebesar dalam perhitungan setelah kita hitung adalah 1.600 unit. Kemudian kita lanjut ke
cost volume profit analysis atau analisis biaya volume laba. Nah, yang pertama adalah calculate BEP in monetary unit. Nah, jadi ada pengertian dari rasio. Jadi rasio biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan data total maupun data per unit. Tentu saja, persentase dari dolar penjualan yang tersisa setelah biaya variabel tertutupi adalah merupakan rasio margin kontribusi. Dengan kata lain, rasio margin kontribusi adalah bagian dari setiap penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan menghasilkan laba. Nah, contoh perhitungannya adalah berdasarkan data dari Andara Company untuk mengilustrasikan pendekatan pendapatan penjualan disajikan kembali. Berikut ini adalah laporan laba rugi berdasarkan biaya variabel untuk 1000 mesin pemotong rumput. Nah, bisa kita lihat perhitungannya, diketahui ada penjualan 1000 unit, yang satu unitnya senilai $400 jika dikalkulasikan menjadi 400.000 US dollar. Kemudian dikurangi dengan biaya variabel 325.000 menghasilkan margin kontribusi sebesar 75.000. Dikurangi dengan laba operasional sehingga dihasilkan laba operasional sebesar 30.000. Nah, kemudian kita menghasilkan variabel cost ratio, yaitu 325.000 dibagi 400.000 menghasilkan 81,25%. Kemudian lanjut ke penghitungan rasio margin kontribusi, yakni 100% dikurangi 81,25%, dihasilkan 18,75% atau setara dengan 75.000 berbanding 400.000. Nah, selanjutnya adalah perhitungan BEP. Jadi rumusnya adalah laba bersih sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, atau laba bersih sama dengan penjualan dikurangi dalam kurung rasio biaya variabel dikali penjualan dikurangi biaya tetap. Nah, di sini ada perhitungannya seperti penjualan 1000 unit kali $400 menghasilkan 400.000 US dollar, kemudian dikurangi biaya variabel menghasilkan margin kontribusi, kemudian dikurangi biaya tetap dan menghasilkan laba bersih. Nah, untuk menghitung BEP, caranya adalah laba bersih sama dengan penjualan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap sama dengan penjualan dikali 81,25% dikali penjualan dikurangi 45.000 sebagai biaya tetap. Kemudian kita menghasilkan mendapatkan hasil akhir yakni sebesar 240.000 US dollar. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya adalah perhitungan BEP in monetary. Ini rumusnya secara keseluruhan adalah biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi, yakni 45.000 US dollar dibagi 18,75% yang menghasilkan 240.000 US dollar. Nah, kemudian untuk mendapatkan laba yang diinginkan, yakni rumusnya penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba yang ditargetkan kemudian dibagi dengan rasio margin kontribusi, yakni berapakah penjualan yang kita harus capai untuk mendapatkan laba sebesar 60.000 US dollar, yakni rumusnya penjualan sama dengan fixed cost atau biaya tetap 45.000 US dollar ditambah laba yang harus kita capai yakni 60.000 US dollar dibagi rasio margin kontribusi yakni 18,75% sama dengan 105.000 US dollar dibagi 18,75% yakni menghasilkan 560.000 US dollar. Jadi untuk mencapai laba 60.000 US dollar kita harus bisa melakukan penjualan sebesar 560.000 US dollar. Nah, kemudian kita masuk ke grafik CVP. Nah, untuk grafik CVP bisa dilihat di dalam slide atau tampilan. Kita dapat membuat grafik hubungan ini dengan meletakkan unit di sepanjang sumbu horizontal dan laba rugi operasi di sepanjang sumbu vertikal. Dua titik diperlukan untuk menggambarkan suatu persamaan linear.
Nah, meskipun dua titik maupun dapat digunakan, kedua titik yang sering dipilih adalah titik-titik yang menggambarkan volume penjualan 0 dan laba 0. Jika unit yang terjual adalah 0, maka kita mengalami rugi operasional sebesar 100 US dollar atau laba min 100 US dollar. Karena itu, titik yang menggambarkan volume penjualan 0 adalah 0, min 100. Dengan kata lain, jika tidak ada penjualan yang dilakukan, perusahaan mengalami kerugian sebesar total biaya tetap, dan jika laba operasi adalah 0, maka unit yang terjual sama dengan 20. Nah, dengan demikian, titik yang menggambarkan laba 0 atau titik impas adalah 20,0. Kedua titik tersebut yang ditunjukkan dalam grafik membatasi grafik laba yang diperlihatkan di sini. Nah, grafik dapat digunakan untuk menilai laba rugi pada setiap tingkat aktivitas penjualan. Sebagai contoh, laba yang berkaitan dengan penjualan 40 unit dapat dibaca melalui grafik dengan 1. Membuat garis vertikal dari sumbu horizontal ke garis laba, dan 2. Membuat garis horizontal dari garis laba ke sumbu vertikal. Seperti yang diilustrasikan dalam gambar, laba dari penjualan 40 unit adalah 100 US dollar. Dan grafik laba volume meskipun sudah diinterpretasikan, gagal mengungkapkan bagaimana biaya berubah ketika volume penjualan berubah. Namun terdapat sebuah pendekatan alternatif dalam membuat grafik yang dapat menyediakan rincian ini. Jadi, secara keseluruhan, grafik biaya volume laba atau cost volume profit graph menggambarkan hubungan antara biaya, volume, laba. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci, perlu dibuat grafik dengan garis terpisah atau garis total pendapatan dan garis total. Multiproduk analisis. Multiproduk analisis itu cukup mudah diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun kebanyakan perusahaan produksi dan menjelaskan barang atau jasa meskipun kompleksitas konseptual dari analisis GPT lebih tinggi dalam situasi multiproduk, namun pengoperasiannya itu tidak jauh berbeda. Nah, dapat dilihat juga dalam contohnya PT Andara telah memutuskan untuk menawarkan dua model produk mesin motong rumput, yaitu mesin motong rumput yang masih manual dan otomatis. Dengan yang manual itu harganya $400 dan otomatis itu $800. Nah, bagian pemasaran itu menargetkan 1.200 mesin motong rumput manual dan 800 mesin motong rumput otomatis itu dapat dijual selama setahun, dan dapat dilihat dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan sebagai berikut. Dapat dilihat dalam tabel di sampingnya. Nah, tabel ini berisi juga penjualan dan variabel, margin kontribusi, biaya tetap langsung, margin produk, dan bahan tetap umum. Selanjutnya yang paling bawah itu laba operasi. Nah, dari penjualan ini ditambahkan menjadi totalnya itu $1.120.000, kemudian dikurangi dengan beban variabel $870.000 ditambah dengan $250.000 dari margin kontribusi, tapi dikurangi juga beban tetap langsung $70 dan ditambah margin produk $180, kemudian dikurangi beban tetap umum $26.250 menghasilkan $153.750. Nah, beban tetap langsung adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke dalam masing-masing produk ya, dan akan hilang jika produk itu tidak ada. Kemudian beban tetap umum adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan akan tetap muncul meskipun salah satu produk telah dieliminasi. Nah, ini kan juga sudah dijelaskan dalam slide-nya ini. Nah, selanjutnya adalah sales mix. Sales mix menggunakan yang BIP dalam unit. Itu saat ada penawaran produk baru dan ingin mengetahui berapa banyak produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas. Nah, ini juga ada contohnya dengan mesin motong rumput manual
dengan margin kontribusi itu $75, dan mesin motong rumput otomatis itu margin kontribusinya $200, dihasilkan 400 dikurangi 325 dan 800 dikurangi 600. Untuk pemecahan masalah itu dengan cara menghitung secara masing-masing untuk unit impas mesin manual dan untuk mesin otomatis. Untuk yang manual dia tetap bagi price atau harga dikurangi biaya variabel sama dengan $30.000 dibagi $75 sama dengan 400 unit. Untuk mesin motong rumput manual dan mesin motong rumput otomatis $40.000 dibagi $200 sama dengan 200 unit automatic power mower. Lanjut ke determinan of sales mix. Dapat dilihat dalam penjualan dan penerimaan. Kemudian lanjut lagi langsung ke contoh karena masalah ini sudah layar. Ini menggunakan Thomas ini menjualnya 1.200 mesin motong rumput manual dan 800 mesin motong rumput otomatis. Nah, sales mix-nya itu menggunakan perbandingan, jadi ini lebih mudah dan dapat dihasilkan perbandingan dari determinan of sales mix itu 3:2. Dengan kata lain, setiap 3 penjualan mesin motong rumput manual harus ada 2 mesin motong rumput otomatis yang terjual mendapatkan titik emas. Kemudian ada bauran penjualan dan analisis UT. Penentuan bauran penjualan tentunya memungkinkan kita untuk mengkonversi masalah multi produk dalam format GPT produk tunggal. Nah, ini ada contohnya. Thomas berharap menjual 3 mesin motong rumput manual atas setiap 2 mesin motong rumput otomatis. Thomas mendefinisikan produk tunggal yang dijual sebagai salah satu paket yang berisi 3 mesin motong rumput manual dan 2 mesin motong rumput otomatis. Dan dapat dilihat di samping kanan ada tabelnya, ada tabel produk mesin manual dan otomatis, ada price per unit, variable cost per unit, contribution margin, sales mix, dan margins. Nah, ini cari dulu contribution marginnya. 400 dikurangi 325 sama dengan 75, 800 dikurangi 600 sama dengan 200, kemudian 75 dikalikan 3 sama dengan 225, 200 dikalikan 2 sama dengan 400, tambah jadinya 625. Kemudian untuk menghitung nilai paket tersebut, bauran penjualan, harga setiap produk dan masing-masing biaya variabel, sajikan produk individu dalam proyeksi laporan laba rugi. Nah, dari proyeksi laporan laba rugi dari PT Andara ini dapat diketahui total biaya tetap perusahaan adalah $96.250.000. Jadi titik impasnya dapat dilihat menggunakan rumus fixed cost di bagian contribution margin per tax dengan $960.250 dibagi 625 dengan hasil 154 paket. Nah, ini dari hasilnya tadi 625 itu sebagai pembaginya. Terus juga dimasukkanlah ke dalam tabel sebagai berikut. Nah, dari tabel itu ada jualan, variable expense, contribution margin, direct fixed expense, dan segment margins. Kemudian menambahkan sales, contribution margins, kemudian segment margins, dikurangi variable expense, direct fixed expense, menghasilkan 26.250. Kemudian ada sales dollar cost to understand the sales. Langsung saja ke
contohnya untuk lebih paham. Sebelah kiri ada tabelnya dan kanan itu adalah narasinya. Nah, ini dari narasi ini, reaksi lapangan koruptif pada asumsi bahwa 1.200 mesin potong rumput manual dan 800 mesin potong rumput dapat dijual dengan bauran penjualan 3:2. Titik imbas dalam pendapatan penjualan juga standar pada penjualan yang diharapkan. Dalam laporan koruptif tersebut, pertanyaan mengenai CPT dapat diajukan, misalnya berapa laporan penjualan yang dihasilkan untuk mencapai titik imbas. Untuk menjawab pertanyaan ini, dibagilah $96.250 dengan rasio margin kontribusi 0,2232. Dari hasil $250.000 dibagi 1.120.000. Nah, kemudian untuk penjualan impas sama dengan fixed cost dibagi kontribusi margin rasio $96.250 dibagi 0,2232 menghasilkan $431.228. Kemudian ada analisis asumsi CVP volume profit. Sangat penting untuk mengetahui dari analisis penjualan untuk harga dan costnya dapat diketahui terlebih dahulu. Harga jual produk yang konstan dalam cakupan yang relevan, berarti harga jual setiap unit produk tidak berubah-ubah walaupun terjadi perubahan volume penjualan. Kemudian biaya bersifat linear dalam rentang cakupan yang relevan dan dapat dibagi secara akurat ke dalam elemen biaya dan biaya variabel, dan jumlah biaya variabel per unit cost dan jumlah biaya tetap juga harus konstan. Dalam perusahaan multiproduk, bauran penjualan itu tidak dapat berubah, maksudnya tidak berubah ya. Jumlah unit yang diproduksi sama dengan jumlah unit yang dijual, berarti jumlah persediaannya itu tidak berubah. Dari asumsi-asumsi di atas, jika salah satu elemen saja berubah, maka menghasilkan hasil analisis biaya volume yang berbeda pula dari yang telah ditentukan. Tapi tujuan dari analisis ini untuk mengetahui hubungan dari elemen-elemen dan asumsi tersebut terhadap pengaruhnya satu sama lain. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai materi analisis CVP atau Cost Volume Profit. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.